Kita awali informasi malam ini, pemirsa. Penyegelan sejumlah rumah oleh Satpol PP Kota Semarang diwarnai keributan. Penyegelan dilakukan karena rumah didirikan di atas lahan orang lain. Ini cara pemerintahan. Ini pemerintahan. Melihatnya arogan dengan zoliman seperti ini. Puluhan anggota Satpol PP Kota Semarang Senin siang menyegel sejumlah rumah di Kampung Cibolok, Semarang, Jawa Tengah. Penyegelan dilakukan atas rekomendasi Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang menyatakan rumah ini didirikan di atas lahan orang lain. Saya datangi siapa? Saya datangi. Kamu sendiri yang sini kok. Saya kuasa hukum kok. Penyegelan dengan menempel stiker diwarnai penolakan oleh warga. Warga menolak karena Satpol PP tidak menunjukkan surat perintah resmi penyegelan. Warga mengaku sudah tinggal selama 30 tahun dan tidak pernah membayar pajak bumi dan bangunan. Enggak ya Pak, buat pembayaran. Kalau PBB Pak terus terang, kelurahan tidak mau mengakui kami, RT RW kelurahan tidak mau mengakui kami. Kami harus minta sama siapa? Suasana memanas saat kuasa hukum ikut menghalangi petugas. Penyegelan di Tanah Cibolok, karena sebelumnya rekom dari Dinas Tata Ruang itu sejak tanggal 15 Januari. Kenapa saya tunda? Karena memang ada kesepakatan pemilik tanah dengan warga. Mereka sudah dapat ganti rugi semua, Mbak. 134 kalau nggak salah 12 Bapak yang belum ganti rugi. Mereka sudah dapat ganti rugi semua dan sudah menerima di atas kwitansi. Di atas tanah seluas 11 hektar terdapat 225 bangunan rumah. Sebagian sudah dibongkar, sebagian lagi masih berdiri 134 rumah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Permadi Arya alias Abu Janda diperiksa 12 jam di Barreskrim Polri Jakarta. Ia diperiksa polisi atas dugaan ujaran kebencian dan sara. Permadi Arya alias Abu Janda pada pukul 19.50 Senin malam selesai diperiksa di Barreskrim Polri. Dia diperiksa selama kurang lebih 12 jam sejak Senin pagi terkait dugaan ujaran kebencian dan sara. 50 pertanyaan dilontarkan kepada Abu Janda dalam pemeriksaan ini. Meski berstatus sebagai saksi, ia mengaku siap ditahan. Tweet yang bikin rame itu adalah tweet jawaban saya kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu adalah tweet yang saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi ketika saya mengatakan arogan itu karena saya merespon tweet provokatif Tengku Zul yang mengatakan bahwa minoritas di negeri ini arogan ke mayoritas gitu. Disitulah keluar kata arogan itu. Dan selanjutnya ketika saya mengatakan Islam yang sebagai agama yang datang dari Arab itu saya tujukan kepada Ustadz Tengku Zul. Jadi itu memang pembicaraan antara saya dengan Ustadz Tengku Zul. Yang saya maksud adalah aliran Islamnya si Tengku Zul itu, atau aliran yang memang datang belakangan dari Arab, Islam transnasional yang namanya Salafi Wahabi itu. Jadi saya udah jelaskan itu. Abu Janda rencana akan diperiksa kembali pada Kamis mendatang di Barreskrim Polri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Permadi Arya atau Abu Janda penuhi panggilan Barreskrim Polri hari ini. Abu Janda diperiksa terkait dugaan rasialisme dan ujaran kebencian terkait pernyataan Islam arogan. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda diperiksa polisi hari ini. Abu Janda memenuhi panggilan Barreskrim Polri sebagai pihak terlapor untuk 2 kasus sekaligus. Kasus pertama adalah dugaan rasisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Kasus kedua adalah dugaan ujaran kebencian terkait pernyataan Islam arogan melalui cuitannya. Abu Janda dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Lantaran mendapatkan tekanan dari sejumlah pihak, Abu Janda pun mengeluarkan klarifikasi dan meminta maaf. Kan saya Yai Gus Ustadz untuk menjelaskan kesalahpahaman tulisan saya di Twitter. Pertama-tama komentar saya itu diviralkan, dipotong tanpa konteks seolah-olah itu adalah pernyataan mandiri. Padahal itu adalah cuitan jawaban saya ke Ustadz Tengku Zulkarnain yang sedang provokasi sara mengatakan minoritas di Indonesia itu arogan ke mayoritas. Jadi karena itulah keluar kata arogan di tulisan saya. Karena saya menjawab tweet Ustadz Tengku tadi yang mengatakan katanya minoritas di sini arogan ke mayoritas. Yang kedua, komentar tersebut tentunya saya bicara sebagai seorang muslim dalam konteks otokritik.
perihal masalah internal Islam saat ini. Bukan kali ini saja Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke polisi. Ia telah berulang kali dilaporkan karena kerap melontarkan pernyataan yang kontroversial. Abu Janda pernah dilaporkan pada 2018 lalu terkait dengan dugaan penghinaan terhadap bendera tauhid di media sosialnya. Di tahun yang sama, Abu Janda juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang guru asal Jakarta karena menyebut aksi bela tauhid sebagai aksi politik terselubung melalui media sosial. Di tahun 2019, Ikatan Advokat Muslim Indonesia melaporkan Abu Janda karena melontarkan kata-kata melalui media sosial bahwa teroris punya agama dan agamanya adalah Islam. Abu Janda juga sebelumnya pernah dilaporkan Ustadz Maher Atwai Libi atau Sony Erranata ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Aktivis 98 melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan ujaran rasisme di media sosial. Pigai disebut telah melanggar undang-undang dengan melontarkan pernyataan yang mengandung unsur rasisme terhadap etnis Jawa dan Minang. Adapun barang bukti yang dibawa yakni video rekaman dan artikel berita dari media daring. Pelapor meminta agar mantan Komisioner HAM tersebut ditangkap dan diproses secara hukum. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa pelaporannya tidak berkaitan dengan Permadi Arya atau Abu Janda. Pernyataan Pigai di media sosial yang menyebutkan atau bisa berpotensi merusak kebinekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Di mana Pigai mengatakan bahwa suku lain adalah budak. Ini harus kita proses pernyataannya secara hukum. Sebagai orang Minang, saya merasa sensitif dengan isu ini. Karena apa? Karena ini bisa terjadi distorsi dalam masyarakat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan penembakan Laskar FPI oleh polisi. Dari 3 pihak yang digugat, hanya Komnas HAM yang tidak hadir. Gugatan pra-peradilan yang dilayangkan pihak Muhammad Suci Kadafi Putra, salah satu Laskar FPI menjadi korban penembakan oleh polisi, digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang digelar secara singkat yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ahmad Suhel dan dihadiri oleh tergugat dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Sidang tetap berjalan walaupun Komnas HAM tidak hadir. Kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya berencana akan mengajukan saksi dari pihak keluarga korban serta salah satu laskar yang juga menjadi korban. Dari pemohon kemungkinan kami insya Allah kalau tidak ada halangan ya kami akan menghadirkan saksi. Berapa kira-kira saksi yang dihadirkan? Antaranya 2 lah antaranya. Dari mana aja Pak kira-kira saksi? Dari keluarga korban atau ya keluarga dekat korban dan nanti mungkin dari teman-teman korban juga. Sidang dilanjutkan pada hari Selasa dengan agenda pembacaan tanggapan dari surat gugatan yang diajukan pemohon. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.